Nama saya Zibdah Aulia. Saya mahasiswi Universitas Terbuka ingin mempraktekkan praktikum IPA di SD. Gerak pada tumbuhan, mengamati gerak Saimonasti, mengamati gerak Nyctinasti, mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Alat dan bahan Saimonasti dan Nyctinasi adalah tanaman putri maut. Terus sama kardus. Terus jam ya, penggaris, buku dan bolpen ya. Yang pertama, mengamati gerak Saimonasti adalah jenis gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan atau getaran. Yang pertama, mari kita mengamati gerak Saimonasti. Ada sentuhan halus. Mari kita amati sentuhan halus ya. Sentuhan halus ya. Sentuhan halus ya. Sentuhan halus menutup dengan lambat. Kita sentuh dengan sedang ya. Kita sentuh sedang ya. Daun menutup dengan agak cepat. Kita sentuh dengan kasar. Sentuh dengan kasar. Sentuh dengan kasar. 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 Daun menutup dengan lebih cepat dan batangnya menurun. Ya. Mengamati gerak Nyctinasti. Gerak Nyctinasti adalah jenis gerak nasti atau gerak tidur pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan suasana gelap di mana dan atau bunga tumbuh akan menutup pada malam hari dan membuka pada pagi hari. Ada dua pot yang berisi putri malu. Yang pertama terbuka. Yang ini, pot yang ini kita tutup dengan kardus. Kita tutup dengan kardus. Dan ini masih terbuka dan satu ini tertutup di kardus. Kita diamkan ini selama 30 menit. Ini jam 1, kita buka jam 1:30. Apa bedanya terbuka sama tertutup dengan ini? Kita beri label. Putri malu yang terbuka kita sudah 30 menit, mari kita buka. Putri malu yang terbuka tidak ditutup sama dus, daunnya masih terbuka ya. Ini yang A, sedangkan yang B kita tutup dengan kardus. Mari kita lihat apa perubahannya ya. Kita buka pelan-pelan. Ternyata menutup di ruangan gelap dan kedap cahaya. Itu perbedaannya A sama B. Yang terbuka daunnya masih terbuka, yang tertutup daunnya tertutup ya. Mengamati gerak geotropisme negatif. Alat dan bahannya adalah 2 gelas plastik ya, sendok, biji kacang hijau, sama air, sama label, kapas, bolpen, buku
dilihat, besar kan? Besar. Kita ambil kacang hijaunya. Ini lagi. Ini gelas yang pertama. Ini lagi ya, di gelas kapas, taruh sini. Rapi. Kita kasih air sampai basah. Basah ya. Kita ambil biji kacang hijau yang sudah direndam ya. Iya, ya. 2 gelas plastik. Ya, 2 praktek ini ya. Kita beri label A yang vertikal, B yang horizontal. B ya, B horizontal mendatar. Tempel di sini. Ya, mendatar ya. Terus yang vertikal A berdiri. Nanti kita amati pagi dan sore selama 1 minggu. Apa bedanya yang vertikal, yang horizontal ya? Gerak geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Hari pertama biji kacang hijau. Biji kacang hijau akan mulai menyerap air melalui proses yang disebut imbibisi, yang akan membuat biji sedikit membesar dan melunakkan kulitnya, tetapi belum akan terlihat tunas atau akar baru. Biji akan tetap terlihat utuh seperti semula karena prosesnya masih dimulai di dalam. Ini terlihat bijinya retak dan berkecambah ya. Ya, ini yang vertikal. Hari pertama biji kacang hijau yang horizontal. Ini bijinya retak dan mulai berkecambah ya. Pengamatan biji kacang hijau hari kedua. Biji kacang hijau mulai tumbuh karena menyerap air dan akarnya mulai kelihatan ya. Nih. Dan batangnya sudah mulai kelihatan. Ini hari kedua yang vertikal. Hari kedua yang horizontal. Batangnya sudah mulai kelihatan, tapi batangnya berlawanan karena menghadap mendatar ya. Ini ya horizontal, ini yang vertikal hari kedua. Hari ketiga biji kacang hijaunya mulai tumbuh daun, ini udah panjang batangnya. Ini hari ketiga. Pastikan kapas di dalam gelas plastik selalu lembab, tidak kering, tidak tergenang air, dan simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung agar proses imbibisi penyerapan air berjalan optimal. Hari ketiga yang horizontal ini ada daunnya dan akarnya lebih panjang. Ini yang horizontal, dan juga pastikan kapasnya selalu basah ya. Ini batangnya juga mulai panjang tapi arahnya berlawanan karena ini yang horizontal.
Keempat, biji kacang hijau, terus batang mulai panjang terus dan ada daunnya, akarnya juga mulai panjang. Ini hari keempat. Batang akan mulai tumbuh lebih panjang dan akan terus memanjang. Ini yang vertikal hari keempat. Pastikan kapasnya selalu basah. Hari keempat yang horizontal. Ini ya, batangnya sudah panjang, juga ada daunnya, ada akarnya, batangnya terus memanjang. Batang akan mulai tumbuh lebih panjang dan akan terus memanjang, tapi arahnya berbelok. Ini yang horizontal. Pastikan kapasnya selalu basah. Pengamatan hari kelima, biji kacang hijau menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, yaitu tunas akan semakin memanjang dan batangnya berdiri tegak ke atas dan daunnya sudah lebar. Ini yang vertikal. Yang horizontal, batangnya panjang, arahnya berlawanan, ada daunnya. Pastikan kapasnya selalu basah. Pengamatan hari ke-6, batangnya semakin panjang. Ini yang vertikal, batangnya ke atas. Yang horizontal, pengamatan hari ke-6, akarnya panjang, batangnya mulai panjang tapi berbelok. Ini yang horizontal. Pastikan kapasnya selalu basah. Pengamatan hari ke-7. Ini yang vertikal. Gerak batang tumbuh mengikuti arah sinar matahari. Sedangkan yang horizontal, ini ya, ini yang B, horizontal. Gerak batang berbelok. Ini yang disebut geotropisme negatif.